What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh kasus perilaku keorganisasian yang berjudul memanipulasi laporan keuangan PT KAI. Pertama, perkenalkan, nama saya Sylvia Malindra. Saya akan menyampaikan profil PT KAI. PT KAI Persero adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang menyelenggarakan jasa di bidang angkutan umum, yaitu kereta api, yang meliputi angkutan barang maupun penumpang. Pada akhir bulan Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola jasa angkutan umum kereta api di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabilah dari kelas 527. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam kasus PT Kereta Api Indonesia, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan salah satu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan para investor. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik para profesi akuntansi. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,9 miliar telah diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT Kereta Api untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan Komisaris PT Kereta Api Indonesia, yaitu Bapak Heki Nusmanao, menolak menyetujui laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Nah, setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2005. Terima kasih. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Putra Sadewa. Saya dari kelompok 2 mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Novi Oktavianti di ruang 257. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh saudari Nisa. Adapun kejanggalan disebabkan karena perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris bersumber pada perbedaan pendapat mengenai: yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada keliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Yang ketiga, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventaris tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun
pada tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan oleh neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekimus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angmuntri Ayuni akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya mengenai contoh kasus perilaku keorganisasian, yaitu manipulasi laporan keuangan di PT KAI. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. Nah, jadi laporan keuangan PT KAI itu disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu karena banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Salah satunya diantaranya yaitu beberapa data disajikan tidak sesuai dengan laporan keuangan. Nah, hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahannya adalah pihak auditor mengatakan bahwa laporan keuangan itu wajar dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Tetapi hal inilah yang wajib dan perlu dipertanyakan. Nah, dari informasi yang didapat sejak tahun 2004 itu laporan keuangan PT KAI diaudit oleh kantor akuntan publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK dalam mengaudit laporan keuangan PT KAI-nya. Nah, hal ini menimbulkan dugaan bahwa kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI telah melakukan kesalahan. Nah, selain masalah-masalah tersebut, kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang menurut kami akuntan informal di PT KAI belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Ke-8 prinsip etika akuntan tersebut yaitu yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang kedelapan standar teknis. Nah, kedelapan prinsip akuntan tersebut untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Erlangga dari kelompok 2 mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Novia Oktavianti di ruang 527. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang menurut saya akuntan internal di PT KAI belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dan 8 prinsip etika akuntan tersebut adalah yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Dan yang kedua ada kepentingan publik,
di mana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan, seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Yang ketiga ada integritas, di mana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Yang keempat ada objektivitas, di mana seorang akuntan harus bertindak seobjektif mungkin dan bersikap independen atau tidak memihak pada siapapun. Yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam hal ini akuntan dituntut oleh atau untuk harus melaksanakan jasa profesionalitasnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Yang keenam ada kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Sebagai akuntan, seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dan yang terakhir itu ada standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabrina Mahari. Saya dari kelompok 2, mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan menjelaskan penyelesaian kasus. Kasus manipulasi keuangan PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi saran saya, seharusnya sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang menyesatkan. Karena profesi akuntan menurut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tentu harus diapresiasikan dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada terkaitan kinerja yang membutuhkan jasa akuntan pemerintah, kreditor. Masyarakat harus mengetahui kinerja sesuatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang jelas, segala bentuk kewewenangan yang ada untuk dilakukan oleh akuntan harus dapat menyelesaikan kasus dan tindakan tegas. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.